berubah menjadi pelaku. AG, pacar Mario Dandi Satrio naik status jadi pelaku kasus penganiayaan, tidak disebut tersangka. AG, 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio turut terlibat dalam kasus penganiayaan remaja 17 tahun berinisial D di Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Penyidik Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini demi menjaga pemenuhan hak terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun AG ditetapkan sebagai salah seorang pelaku dalam kasus penganiayaan D, tetapi polisi tidak melabelinya sebagai tersangka. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi pada Kamis 2 Maret mengatakan, berdasarkan hukum pidana anak, status AG yang masih di bawah umur membuatnya tidak dapat dilabeli status tersangka. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Hengki mengatakan AG ditetapkan sebagai salah satu pelaku dalam kasus itu. Diketahui AG berada di lokasi kejadian pada saat penganiayaan. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensrea niat di sana. Meski begitu, penyidik akan memberikan perlakuan khusus terhadap AG sesuai aturan penanganan anak berhadapan dengan hukum dalam undang-undang yang berlaku. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. AG dijerat pasal 76C Jungto, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1, Jungto 56 subsidiar pasal 354 ayat 1, Jungto pasal 56 subsidiar pasal 353 ayat 2 lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Nah, yang kedua, karena anak yang melakukan tindak pidana tadi disebutkan adalah ancaman maksimal 12, maka anak yang diduga melakukan tindak pidana dia setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Jadi kalaupun nanti dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa, ya misalnya, maka ancaman pidananya maksimum adalah 6 tahun, dikurangi lagi sepertiga, karena dia kalau memang pasal 56 terbukti mencoba, berarti dikurangi lagi, jadi maksimum 4 tahun. Sebagai informasi, Mario, anak S pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Aluntri Sambodo menganiaya korban D pada 20 Februari lalu di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG, kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Shane Lucas. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini, Mario dan Shane telah ditetapkan sebagai tersangka. Mario dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Sementara itu, Shane dijerat pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini membuat Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara. Mereka mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh jajaran keluarga Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani mengatakan tindakan pamer harta justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional. Dirinya pun mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak tersebut, serta menyatakan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Pertama, telah saya sampaikan sebelumnya
bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!